Coba bayangkan, andai saja, kalau saja apa yang dikatakan oleh Prabowo dengan perkataan dasmu etik itu disampaikan dalam debat secara langsung, debat presiden yang disaksikan oleh jutaan pasang mata publik, Prabowo pasti dalam keadaan sulit. Tapi sayangnya, ya, atau untungnya, Prabowo menyampaikan itu di dalam ruang internal, dalam rapat koordinasi nasional mereka, bukan partai politik. Baik teman-teman, kita akan mau bahas ya soal dasmu etik ini yang kemudian di-framing menjadi isu viral yang tentu banyak pihak mencoba untuk mengganggu, mencoba untuk menggoyang, mencoba untuk mencari peluang, mencari sesuatu yang bisa memberikan nilai tambah bagi kepentingan kelompoknya masing-masing atau sebut saja dalam kelompok yang sedang berkontestasi untuk kursi Republik Indonesia 1. Kalau kita berbicara tentang wilayah etik, ya, makanya sebenarnya kita sedang memasuki sebuah percakapan filosofis. Ya, ketika kita bicara tentang percakapan filosofis, maka kita tahu bahwa intinya, sejatinya kita sedang mempercakapkan apa yang paling esensial, paling hakiki, paling fundament, yaitu bagaimana kita melakukan sebuah pembicaraan atau perbincangan, pencaharian tentang nilai kebenaran. Ya, kebenaran itu tentu bukanlah kebenaran yang sifatnya perspektifal atau biasa dikatakan sudut pandang masing-masing sang pemberi opini. Ketika kita berbicara tentang isu filsafat terkait dengan persoalan etika yang kita kenakan pada kasus-kasus tertentu, tentu sudut pandangnya akan berbeda-beda. Hasil dari ya temuan-temuan kita terkait dengan perbincangan etik itu pasti akan melahirkan ragam pandangan atau pendapat yang terus-menerus harus kita uji. Ya, tidak atau berbeda dengan pandangan umum bahwa ketika orang mempercakapkan sesuatu di luar isu etik, orang bisa saja mempertahankan argumen. Tapi kalau kita berbicara tentang isu etik, maka tidak ada satu orang pun yang kebal untuk bisa mengsangsikan, meragukan sudut pandangnya, termasuk dirinya sendiri yang mengatakan. Sebab bicara tentang kerangka filosofi, maka dia hanya mengabdi kepada kebenaran itu sendiri dan bukan pada sang penutur atau sang pencari kebenaran. Kalau kita nilai dalam konteks ini, apa yang disampaikan oleh Prabowo harus dilihat atau ditelaah dalam konteks yang berbeda. Membincangkan atau membincangkan persoalan etika atau etik, soal-soal etik, itu harus kita pisahkan antara soal yang kita sebut dengan substansi atau hakikat dari sebuah etik, ya, dengan apa yang disebut dengan konteks etik. Ini sesuatu yang berbeda yang harus dilihat secara wise. Ya. Kalau kita misalkan kenakan pada apa yang disampaikan oleh ya Prabowo terkait dengan dasmu etik, itu tidak bisa kita lihat kemudian percakapan dalam konteks logos etik itu. Karena ketika kita berbicara tentang logos etiknya, maka kita berbicara tentang materi-materi pembangun dari etika yang kemudian ya itu akan tentu negatif bagi Prabowo. Artinya Prabowo sedang berada dalam satu kondisi yang sulit untuk bisa kemudian dibela atau kemudian diberikan dukungan. Sebab bagaimanapun juga yang namanya tatanan etik itu adalah tatanan nilai-nilai value system yang sangat berguna bagi sebuah konstruksi ya kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi memiliki nilai-nilai keutamaan di dalam konteks ya adaptasinya atau implementasinya dalam struktur masyarakat. Tetapi ketika kita berbicara tentang kata dasmu etik yang disampaikan oleh Prabowo, dia tidak berbicara semata-mata persoalan substansi di situ. Dia tidak bicara soal logosnya, dia berbicara tentang konteksnya. Ya, ada layer-layer ya perspektif, ada layer-layer perasaan atau rasa yang ingin disampaikan melalui ungkapan das etik itu. Jadi bukan etiknya tapi ndasnya itu loh. Ya. Ndasnya itu kepala itu loh.
Jadi dia tidak bicara tentang etiknya, tapi bicara ndas. Nah, artinya subjektif. Jadi tidak berbicara pada tujuan, sasaran, atau target pada konteks memandang, underestimate terkait dengan value system dari etika itu. Tapi bicara tentang das, jadi personalitas. Nah, mungkin saja di sini, inilah titik di mana kekecewaan Prabowo terhadap salah satu pasang calon yang dianggap mengganggu, ya, yang dianggap terlalu jauh masuk pada satu wilayah yang sebenarnya it's not my business, it's not my itu bukan urusan saya. Urusan persoalan terkait dengan kehadiran Gibran sebagai cawapres itu urusan, ya, urusan lembaga tertentu, urusan KPU, urusan MK, ya, urusan MK-MK. Ketika dinyatakan bahwa ada pelanggaran etik, walaupun Prabowo sempat mengatakan bahwa ya itu belum selesai juga karena Anwar Usman juga sedang mengajukan keberatan-keberatan itu. Nah, itu bicara tentang proses yang berbeda dengan prosesnya. Dia menganggap bahwa legitimasi undang-undang pemilu memberikan ruang, menghamparkan karpet merah atau koridor untuk dilintasi oleh cawapres yang dianggap sangat potensial, ya, dan bisa diterima oleh koalisi untuk melakukan kompromi politik untuk menentukan siapa yang akan mendampinginya di dalam proses kontestasi kali ini. Jadi itulah yang dia katakan bahwa ini ada satu urusan yang paling sensitif yang sebenarnya harapan Prabowo tidak perlu dimasuki oleh yang namanya calon yang dia anggap seperti orang yang pernah, ya, dia punya dedikasi, artinya pernah mengusung dia menjadi salah seorang pemimpin di negeri ini yang tentunya harapannya punya nilai etika, ya. Ya orang bilang rasa terima kasih lah, sederhananya seperti itu. Jadi dia cukup kaget dengan hal itu. Kalau kita lihat telisik dari persoalan-persoalan yang soal etik, ya ada banyak juga ya kasus-kasus atau case-case yang dianggap tidak etik. Misalkan hengkangnya salah satu calon kandidat tertentu dari satu paslon, kemudian pindah ke tempat yang lain, ya, ke partai yang lain. Nah, ini kan juga dianggap sebuah ada isu etik yang mengganggu. Begitu juga misalkan ketika kandidat salah seorang partai Demokrat yang digadang-gadang menjadi seorang wakil, tetapi kemudian harus menerima pil pahit karena merasa quote dikhianati. Dan ini ada problem etik juga, ya. Dan kemudian ada banyak ya persoalan-persoalan etika yang dalam kacamata seorang Prabowo yang tahu juga dalam konteks ABC-nya pemerintahan, ya, kartu-kartunya pemerintahan, persoalan etik itu, ya, dianggap sesuatu yang memang mengganggu, tapi jangan kemudian dianggap bahwa persoalan etik itu numpuk kepada dia, tajam diarahkan kepada dia, sasarannya seolah-olah bahwa dia adalah salah satu calon presiden yang akan melanggar etik, ya, etika dan sebagainya. Saya kira muatannya tidak di situ, ya. Kita mencoba untuk objektif melihat di situ. Jadi di sini kita akan melihat bahwa perkataan dasmu etik itu sebenarnya adalah kekecewaan, luapan emosi yang disalurkan, yang tidak mungkin disalurkan pada saat ia berada dalam kontestasi atau perdebatan secara langsung yang disaksikan oleh ratusan juta pasang mata. Dan itu bisa buyar, ya. Bisa saja elektabilitas Prabowo terjun bebas. Tapi kalau dalam konteks apa yang disampaikan Prabowo di dalam konteks rapat internal itu, saya kira bukan pada persoalan etiknya, pada persoalan endasnya itu. Artinya ada etika juga yang sedang disampaikan oleh Prabowo terkait dengan orang-orang tertentu yang perlu harus bercermin begitu loh, bahwa ada juga etika, ya, ada rasa terima kasih dan sebagainya. Jadi di titik ini teman-teman, penting untuk kita pahami bersama bahwa keberadaan perdebatan ini sebenarnya perlu harus kita lihat pada konteks bagaimana kita mengajukan gagasan. Tidak sedang pada mendesain, mengkonstruksi untuk melemahkan, karena memang ada kekhawatiran elektabilitas Prabowo yang terus-menerus, ya, menanjak ini dianggap satu hal yang harus dihadang, bahkan digembosi dan sebagainya. Tapi ya namanya juga publik kita ini selalu menganggap bahwa
negatif campaigns atau sikap-sikap yang ditunjukkan yang menyerang seseorang, melemahkan seseorang, menegatifkan seseorang, mempermalukan seseorang di ruang publik itu selalu akan berbuah negatif. Nah, karena itu teman-teman, kita punya 3 pasang calon ya presiden, pemimpin berserta dengan wakilnya yang tentu oleh konstitusi dan oleh kita semua dengan partai-partai pendukung adalah calon-calon terbaik. Karena itu jauh lebih baik berdialektika dalam perdebatan itu menyampaikan visi misi dan program apa yang kemudian akan disampaikan ke depan ketika publik atau rakyat menyerahkan legitimasi untuk tongkat kepemimpinan berikutnya ya bagi siapapun yang akan dipilih untuk ya maju tampil secara positif, tampil secara elegan untuk mengkampanyekan gagasan-gagasannya, memperdebatkan gagasan-gagasannya dan bukan menyerang pribadinya. Saya kira dalam hal ini Prabowo masih selamat, bukan partai politik.